lagi dengan Bang Temon di channel Temon Flora. Kali ini Bang Temon akan membuat video tentang perawatan keladi hias atau kaladium. Untuk saat ini kaladium memang banyak sekali peminatnya, tetapi sayang sekali untuk peminat kaladium masih banyak yang kurang tahu atau bahkan belum paham bagaimana cara merawat kaladium yang baik dan benar. Oke sobat Temon Flora, di video saya kali ini saya akan menguraikan beberapa kesalahan yang biasa dilakukan bagi para pecinta kaladium atau keladi hias saat merawat keladi hias. Hal ini sepele tapi sangat mempengaruhi pertumbuhan keladi yang kita rawat. Jadi keladi nantinya akan tumbuh kurang bagus atau kurang normal ya. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe ya, tekan loncengnya dan isi komentar biar channel saya bisa berkembang dan bisa memberi wawasan dan informasi bagi kita semua mengenai tanaman hias, khususnya kaladium dan aglonema. Oke sobat Temon Flora, kesalahan yang biasa Sobat Temon Flora, kesalahan bagi pemula kaladium biasanya terjadi pada pemilihan media tanam kaladium. Banyak yang saya temui di luaran sana ya, mereka menanam kaladium hanya memakai media tanah biasa. Kalau menurut pengalaman saya, ini yang kasus pertama ya, poin pertama ini. Kalau menurut pengalaman saya, media yang cocok untuk menanam kaladium adalah campuran dari sekam, pupuk kandang, dan tanah biasa. Itu dimix jadi satu, perbandingan sekam mentah 2, pupuk kandang 1, tanah biasa 1. Nah, nanti dimix jadi satu, terus setelah itu difermentasi kurang lebih 1 minggu, dimasukkan karung ya, masukkan karung, disiram air yang sudah dicampuri anti jamur atau antrakol. Itu media yang biasa saya pakai untuk menanam kaladium. Nah, tapi di luaran sana masih banyak teman-teman yang hanya memakai tanah biasa. Itu kesalahan yang pertama bagi pemula kaladium mengenai media tanam. Oke kawan-kawan, untuk poin yang kedua, kesalahan yang sering terjadi saat merawat keladi hias adalah tidak menyiram rutin keladi hias yang kita tanam. Nah ini poin yang kedua. Perlu diingat ya kawan-kawan, bahwa keladi hias atau kaladium, dia itu adalah tanaman yang karakteristiknya menyukai banyak air. Nah, bisa dibayangkan kan kalau dia kekurangan air, nanti dia akan tumbuh tidak normal, tumbuh tidak seperti yang kita harapkan. Itu poin yang kedua, kesalahan bagi pemula yang kedua biasanya itu. Dicatat ya. Oke, untuk poin yang ketiga, kesalahan yang sering terjadi saat merawat keladi hias adalah penempatan keladi hias yang kurang tepat.
Bagi pemula biasanya dia menempatkan keladi hiasnya di bawah sinar matahari yang terik. Nah, yang betul adalah untuk menempatkan keladi hias adalah di bawahnya paranet, atau di teras rumah, atau di bawah pohon yang agak rindang ya. Keladi hias memang membutuhkan sinar matahari, tapi enggak full, enggak sepanjang hari dia kena sinar matahari, enggak. Dia hanya cukup beberapa jam saja kena sinar matahari ya, jadi tidak full kena sinar matahari. Untuk poin yang keempat, kesalahan yang sering terjadi saat merawat keladi hias adalah keladi yang kita rawat tidak pernah dipupuk. Ingat kawan-kawan ya, kalau kita merawat tanaman apapun ya, keladi, aglonema atau tanaman hias yang lain, kita harus memupuknya, karena tanaman itu membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dia. Kita bisa membayangkan kan, kalau tanaman tidak mendapatkan nutrisi, dia akan tumbuh tidak normal. Itu adalah kesalahan yang keempat ya kawan-kawan. Untuk kesalahan yang kelima dalam merawat keladi hias yang sering terjadi adalah gulma tidak pernah disiangi atau dibersihkan. Nah, gunanya apa kita membersihkan gulma atau menyiangi gulma? Gulma itu adalah tanaman pengganggu ya, jadi wajib kita bersihkan. Nah, kita bisa membayangkan kan, kalau kita menanam bunga terus di sekitarnya banyak sekali gulma atau rumput liar yang tumbuh, nah, dia akan mengganggu atau menyerap sari-sari tanah di media itu, dan akan mengakibatkan tanaman atau bunga yang kita rawat kekurangan nutrisi. Nah, itu adalah kesalahan yang sering terjadi pada teman-teman pemula. Itu adalah poin yang kelima ya. Oke sobat Temon Flora, dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, itulah tadi sedikit informasi atau tips dari saya, kesalahan yang sering terjadi saat merawat keladi hias. Semoga informasi dari saya bisa menjadi acuan bagi kita semua, bagi kalian semua yang belum tahu bagaimana caranya merawat keladi hias dengan baik dan benar. Semoga video saya bisa membantu ya. Bagi yang kurang paham, silakan komentar di kolom komentar. Nanti cepat atau lambat pasti akan kujawab komentar dari kalian semua. Tapi satu hal ya, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya agar kalian semua bisa mengikuti video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.